ringan-ringan saja tampaknya, tapi entahlah dibalik itu. Jadi dalam tahun ini sudah 2 kali Presiden Prabowo Subianto melaksanakan reshuffle menjelang ulang tahun pertama Kabinet Merah Putih. Entah kenapa kok hanya menteri ini yang rumahnya kena sasaran, nggak tanggung-tanggung sampai 2 kali rumahnya kena jarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai guys, jumpa kembali bersama A.A. Wahyudi, host dari kanal Pelangi, yang kali ini memasuki episode ke-6. Episode ini gue akan bawain hal yang ringan-ringan saja tampaknya, tapi entahlah dibalik itu. Ya harap maklum, sekarang era medsos, era politik tingkat tinggi dan sebagainya. Tapi gue berusaha supaya kanal ini tetap hanya menyinggung hal-hal yang bersifat humanity. Nah, episode ini akan membahas reshuffle Kabinet Merah Putih yang kedua. Kita ketahui yang kedua ini baru saja dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 September yang lalu. Reshuffle yang pertama berlangsung pada Februari 2025. Jadi dalam tahun ini sudah 2 kali Presiden Prabowo Subianto melaksanakan reshuffle. Reshuffle kali ini kira-kira 11 bulan atau 1 tahun menjelang ulang tahun pertama Kabinet Merah Putih. Kita ketahui pula bahwa Kabinet Merah Putih dilantik atau dibentuk pada Oktober 2025. Nah, langsung aja gue bacain 5 orang atau 5 posisi yang mendapat atau mengalami reshuffle. Yang pertama adalah posisi Menteri Keuangan yang saat ini atau saat itu dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati. Diakui atau tidak, ketokohan Sri Mulyani ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Betapa tidak, seakan dia menjadi rebutan dari presiden dari waktu ke waktu. Dari sejak Presiden SBY, kemudian berlanjut Presiden Jokowi, dan terakhir Presiden Prabowo Subianto. Jadi boleh dikata 3 periode ia menjabat sebagai menteri yang sama. Namun pada era Prabowo ia mengalami, dalam bahasa gue ini, kegalauan atau mungkin sakit hati karena rumahnya menjadi salah satu korban dalam demo besar di akhir Agustus 2025 kemarin, sehubungan dengan protes masyarakat atas kenaikan tunjangan penghasilan atau income anggota DPR yang mencapai 100 juta lebih. Entah kenapa kok hanya menteri ini yang rumahnya kena sasaran, nggak tanggung-tanggung sampai 2 kali rumahnya kena jarah. Pada saat awal pembentukan Kabinet Merah Putih, Sri Mulyani di backup oleh salah satu wamen. Kita ketahui ada 3 wamen yang membackup Menteri Keuangan, dan sepertinya satu-satunya kementerian yang mempunyai 3 wamen. Nah, untuk wamen pertama dijabat oleh Thomas Djiwandono yang merupakan keponakan Prabowo Subianto. Waktu itu publik berpikir bahwa Thomas Djiwandono ini hanya magang sementara di bawah atau mendapat ilmu dari Sri Mulyani untuk kemudian akan menggantikan kedudukan Sri Mulyani. Namun dalam perjalanan waktu ternyata Sri Mulyani direshuffle dan penggantinya bukan Thomas Djiwandono. Nanti itu akan
kui ulas dalam episode berikutnya khusus untuk atau mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dengan segala pernak-pernik dan langkah pergerakannya dalam Kabinet Merah Putih. Kemudian yang kedua adalah Menko Polkam Budi Gunawan. Ini juga perlu kita cermatin karena hingga YouTube gua ini mengudara, jabatan Budi Gunawan belum diisi pejabat yang definit, sementara dijabat oleh Menhan sebagai pelaksana tugas. Kemudian berikutnya Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Dia juga kena reshuffle. Boleh dikata beliau ini apes. Kenapa? Karena hanya beberapa hari sebelumnya ia bersama Raja Giuliani Antoni itu kedapatan bermain domino. Ya menurut saya sih bermain domino dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, boleh-boleh saja. Namun waktu itu mereka bermain domino bersama salah satu tokoh publik yang sempat menghebohkan. Dia adalah Aziz Welang. Aziz Welang pernah ditetapkan sebagai tersangka pembalakan hutan. Namun belakangan kasusnya dihentikan karena pra-peradilan memenangkan gugatannya. Jadi pada saat kedua menteri itu bermain domino bersama Aziz Welang, sebetulnya tidak ada masalah. Tapi tahu sendiri, di era sekarang hal yang sepele, hal yang sebetulnya sudah aman, ya netizen atau publik berhak untuk mengkritisi. Nah, dari dua menteri yang terlibat atau kedapatan bermain domino, hanya Karding yang direshuffle. Ya sudahlah, itu mungkin hanya masalah waktu dan nasib saja. Berikutnya Menpora Dito Aryo Tejo. Ini sampai sekarang posisinya juga belum terisi. Entah kenapa kok jabatan Menpora belum juga terisi. Padahal kita tahu dunia olahraga kita sedang menggebu-gebu, sedang memuncak aktivitas, bahkan mungkin prestasi. Ada beberapa yang prestasinya mendunia, yang pasti seperti panjat tebing, bulu tangkis, dan kemudian sepak bola nasional juga semakin marak karena kedatangan pemain-pemain asing yang berkualitas. Nah, kemudian terakhir adalah Menteri Koperasi Budi Ari Sutadi. Nah, menteri ini pada saat diganti ia sedang mengikuti RDP bersama DPR. Nah, yang unik, ya saya tidak mengatakan menarik ya, karena buat Budi menjadi tidak menarik. Wartawan ditanya apakah ada reshuffle, apakah ia kena reshuffle. Dia menjawab, ada-ada aja kamu itu. Sepertinya dia belum dapat bocoran sama sekali bahwa namanya masuk dalam basket atau keranjang calon-calon menteri yang akan direshuffle. Ternyata betul bahwa namanya kemudian termasuk yang kena reshuffle. Dari 5 menteri yang gua sebut tadi, ini boleh dikata seluruhnya adalah pejabat setingkat kementerian dari rezim era Presiden Joko Widodo. Kita ketahui Presiden Joko Widodo mewariskan 17 pejabat setingkat menteri yang masih menjabat
di Kabinet Merah Putih. Nah, jadi sekarang tinggal 12 menteri lagi. Apakah nanti yang 12 akan masuk dalam reshuffle gelombang berikutnya? Gue nggak tahu, gue juga tidak mendoakan. Justru yang 12 ini yang gue dorong supaya banyak berdoa. Karena bahkan juga dicopot dari suatu jabatan pasti tidak enak. Minimal ada beban psikologi. Ini pendapat gue. Kalau keliru ya harap maklum. Nah, dari 5 ini masih ada satu jabatan baru yang dibentuk oleh Prabowo Subianto, yaitu menteri yang khusus mengurusi haji dan umroh. Jadi ini nanti akan berperan untuk musim haji berikutnya dan seterusnya. Ini insya Allah akan gue ulas juga dalam episode yang akan datang. Nah guys, tapi ada satu hal yang paling gue senang nih, adalah jabatan wamen yang ditinggalkan Noel, yaitu wamen Naker, sehubungan dengan yang bersangkutan kena OTT KPK, itu tidak diisi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa gue sebut senang? Karena sebetulnya tidak harus semua jabatan menteri di backup oleh wamen. Karena sedikit banyak, yang pasti banyak dong, itu akan membebani APBN. Kebayang nggak setiap wamen mempunyai staf, mempunyai pegawai, mempunyai mobil dinas, mempunyai fasilitas apa aja lah. Itu kan semua dibayar. Sekalipun mereka itu sudah kaya dari awalnya, nggak ada ceritanya mereka tidak digaji. Tidak ada ceritanya mereka mau kerja bakti. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh Prabowo Subianto sebagai pucuk pimpinan eksekutif. Nah, sementara itu dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya. Dukung terus kanal ini yang insya Allah akan menuju ke subscriber ke 125 atau lebih. Bye, sampai jumpa episode yang akan datang. Wassalam.